Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai Majelis Pengadilan dan Dewan Musyawarah Tuhan. Mereka ini, para pendeta di luar sana, itu selalu berbicara, Tuhan itu demokrasi. Ya. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu, dia bermusyawarah dulu. Kenapa bermusyawarah? Karena Allahnya tiga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh yang dikudus-kuduskan, bukan Roh Kudus yang ada di Alkitab. Ya, itu pemahaman di luar sana. Nah, ayat tentang Dewan Musyawarah, musyawarah Tuhan, hanya ada satu ayat, yaitu Yeremia 23 ayat 18. Ya, saya bacakan ya. Yeremia 23 ayat yang ke-18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, Tuhan, terjemahan dari Yahweh, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi hanya ada di situ, hanya ada dalam Yeremia 23 ayat 18. Sedangkan majelis pengadilan ada dua ayat, yaitu dalam Daniel 7 ayat 10 dan 26. Ya. Daniel 7 ayat yang 10 dulu. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Lalu ayat yang ke-26 ya. Itu tadi ayat yang ke-10. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya. Jadi sebelumnya baca juga ayat yang di atasnya ya, untuk dapat mengerti ini. Jadi kata majelis pengadilan ada dua, yaitu dalam Daniel 7 ayat 10 dan 26. Ya. Kedua istilah ini hampir tidak ada yang bisa menjelaskan. Seperti saya katakan tadi di awal, ya, tidak ada yang bisa menjelaskan secara alkitabiah. Paling tafsir, tafsir bebas. Atau teologi lah. Lalu supaya lebih dibilang pinter, pakai bahasa-bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, mereka itulah pendeta Ibrani KW dan Yunani KW. Yang tahu hanya 1-2 kata, tetapi gayanya itu sudah seperti orang Ibrani dan Yunani. Gitulah. Ya. Tentu
yang sering kita dengar adalah penjelasan Nasrani Tritunggal. Allah bertiga musyawarah dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Iya, karena kan Allahnya tiga tuh. Bapak yang nggak ada, anak yang ada gelar Allah jadi manusia, dipaksain juga, dan roh yang tidak kudus dikudus-kudusin. Demikian juga majelis pengadilan. Jadi ada tiga lagi, Bapak, Anak, Roh yang dikudus-kudusin, yang bukan Roh Kudus. Ya. Dewan Musyawarah Tuhan, ya, terdapat ya seperti Yeremia 23 ayat 9 sampai 24. Linknya adalah Ibrani 4 ayat 13. Kita baca. Yeremia 23 ya. Mulai dari ayat yang ke-9. Menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal. Nabi bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hati sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan
apa yang dirancangnya dalam hatinya. Ya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Nih. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ayat yang ke-24 dari Yeremia 23, ya. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita sudah baca ya dari Yeremia 23 9 ayat 9 sampai 24. Luar biasa benar ya. Linknya kita akan melihat dari Ibrani 4 ayat 13. Ya, Ibrani 4. Kalau tadi itu Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Sekarang kita lihat Ibrani 4 ayat yang 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, ya. Itu dewan musyawarah Allah. Perikopnya adalah menentang nabi-nabi palsu, bahwa nabi palsu itu tidak diakui Allah, ya, karena dia tidak dipilih Allah, ya, tidak disuruh bernubuat, dia bernubuat sendiri, ya. Giat dan melakukan nubuatan, ya, dalam Yeremia 23 ayat 21. Nabi-nabi itu tidak hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Yeremia 23 ayat 18. Nabi yang asli pasti dipilih oleh Allah dan hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya, ya, mendengarkan firman-Nya, ya, seperti yang terdapat dalam Yeremia 23 tadi ayat 18 dan 22. Arti dari dewan musyawarah Tuhan adalah sifat Tuhan yang maha hadir, yang tadi sudah kita baca ya dalam Yeremia 23 ayat 24, juga dalam Ibrani 13 itu ayat 4 ya. Ibrani 4 ayat 13. Jadi 100% salah mengira bahwa Tuhan itu ada 3. Dia bermusyawarah dulu untuk mengambil sebuah keputusan. Ternyata itu adalah sifat Allah. Ya kan? Masalahnya 3. musyawarah dulu lagi. Amin. Mengerti sampai sini? Pahami Allah itu roh, bukan pribadi. Maka akan bisa memahami Alkitab yang adalah firman Allah. Dewan musyawarah Tuhan adalah sifat maha hadir, ya. Sebab apa? Allah tahu mana nabi yang palsu,
mana nabi yang asli. Ya, nggak perlu Tuhan bermusyawarah dulu. Ya. Majelis pengadilan ya yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 26 itu linknya kemana? Wahyu 1 ayat 13 dan 16 sampai 16 ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Matius 19 ayat 28. Hal-hal yang disebutkan dalam pengadilan ini adalah Daniel 7 ayat 9 sampai 26. Ini yang di pengadilan ya. Yang pertama, terjadi saat penghakiman terakhir. Hakim adil adalah yang lanjut usianya. Nah, kalau pemahaman Tritunggal, Allah yang lanjut itu yang apa? Yang lanjut apa? Allah itu yang adalah yang lanjut usianya. Itu dipahami sebagai Allah. Lalu yang muda itu dipahami sebagai Yesus. Karena kan dua pribadi. Tetapi yang terjadi, yang Alkitab katakan, itu hakim yang adil adalah yang lanjut usianya, yang rambutnya putih, gitu ya, serba putih, rambut dan pakaiannya. Ya. Jadi Daniel 7 ayat 10 linknya ke Wahyu 1 ayat 16, ayat 13 sampai 16. Wahyu 20 ayat 11. Dia adalah anak domba Yesus Kristus. Ya. Ada tahta-tahta lainnya. Ini yang kedua. Untuk duduk 12 rasul, ya. Dan ya, Daniel 7 ayat 10 linknya ke Matius 19 ayat 28. Jumlah tahta itu 12 tahta khusus untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Para rasul itu ya, tahtanya untuk para rasul. Ada banyak sekali orang yang akan dihakimi. Ini yang ketiga. Ini adalah orang-orang yang berasal dari alam maut, yaitu para penolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Nah, supplayernya, ini ya supplayer, bahasa sekarang nih, ya. Supplayernya, supplayer orang mati adalah laut. Yang kedua maut. Yang ketiga kerajaan maut. Ya. Silakan dibaca Daniel 7 ayat 10, linknya Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Ya. Ada lautan api yang menyala-nyala. Daniel 7 ayat 10 ya. Linknya Wahyu 20 ayat 14 15. Lalu dibuka kitab-kitab ya, Daniel 7 ayat 10. Linknya tetap Wahyu 20 ayat 12 ya. Jadi majelis pengadilan adalah pengadilan terakhir oleh Yesus Kristus, anak domba, menghakimi semua manusia dari alam maut, dibantu oleh 12 rasul khusus menghakimi ke-12 suku Israel dari alam maut. Jelas bukan? Bahwa majelis pengadilan dan dewan musyawarah Tuhan itu bukan Allahnya yang bermusyawarah dulu dalam mengambil keputusan, tetapi itu adalah sifat, ya, sifat dari Allah yang maha hadir, yang terdapat dalam Yeremia 23 ayat 24 dan Ibrani 3 ayat 11 ya. Itu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Shalom.